Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur di rumah. Hari ini Pak Taufik akan jelaskan materi fisika tentang momentum dan impuls. Ini untuk kelas 10-nya ya. Oke, sebelum kemarin kita sudah uh, membahas di soal mandiri yang Pak Taufik berikan tentang rumusan momentum dan impuls. Nah, hari ini akan Pak Taufik jelaskan lagi momentum. Apa sih momentum? Momentum dan impuls. Pertama kita akan membahas tentang momentum. Momentum itu suatu keadaan stabil dari suatu benda yang bermassa. Jadi kalau misalnya ada benda bermassa, kemudian melakukan pergerakan yang stabil, maka benda tersebut pasti mempunyai momentum. Misalnya di sini ada sebuah bola, ya, sebuah bola dengan massa. Di sini M-nya adalah 2 kg dan memiliki kecepatan konstan yaitu 3 meter per sekon. Nah, kalau seperti ini pasti benda itu memiliki momentum P. P-nya berapa? Nah, oke, sebelum ke situ saya tuliskan dulu rumus momentum. P itu sama dengan M kalikan V. Jadi massa dikali kecepatannya ya, diingat massa dikali kecepatan. Nah, kita masukkan contoh yang tadi. Diketahui massanya 2 kg, kemudian kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Maka momentumnya itu adalah P sama dengan M kalikan V. Nah, M-nya kita ganti menjadi 2 kalikan 3. Berarti hasilnya adalah 6. 6 kilogram meter per sekon. Atau di sini bisa dibuat adalah Newton sekonnya. Baik, sekarang P-nya sudah selesai. Sekarang saya masuk ke impuls ya. Impuls, momentumnya sudah, sekarang impuls. Nah, impuls itu merupakan lambangnya adalah I. Nah, merupakan dorongan sekian detik. Jadi gaya yang bekerja pada suatu benda, namun gayanya yang bekerja itu hanya berupa detik saja, bahkan 0, ya, ada yang 0,2 dan sebagainya. Di situ ada impuls I. Lambangnya adalah I. Misal di sini ada sebuah benda, ya, sebuah benda, kemudian di situ ada bolanya, bola, kemudian didorong, ada gaya yang mengenai yaitu F sebesar 10 Newton dalam selang waktu T-nya itu adalah hanya 0,1 second, ya, 0,1 second di situ, 1 sekon. Maka I-nya berapa? Nah, seperti ini. Saya tuliskan dulu rumus I. I itu sama dengan F kalikan delta T atau selang waktu ya. Delta T itu adalah selang waktu. Nah, jadi di situ tinggal kita ganti. F-nya di soal itu diketahui adalah 10. Berarti kita masukkan 10 kalikan 0,1. Berarti hasilnya adalah 1 Newton sekon. Nah, di situ 1 Newton sekon. Itulah impuls. Kalau misalnya contohnya kalian menendang bola, nah itu adalah impulsnya yang terjadi di situ terhadap bolanya. Sekarang kita lanjutkan materinya yaitu tentang hubungan. Nah, di dua pembahasan ini ada hubungannya. Hubungan antara momentum dan impuls, antara P dan I, ya, momentum dan impuls. Di situ di mana hubungannya ternyata I itu sama dengan perubahan momentum. Jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, apanya yang berubah? Yang berubah itu adalah kecepatannya. Jadi I sama dengan M kalikan V2 min V1. Nah, di sini ya. Jadi I sama dengan M kalikan V2 min V1. Dikurangi dulu kecepatannya, nanti baru dikalikan dengan massanya. Contohnya di sini, misal gini. Ada sebuah bola, ya, sebuah bola bermassa 2 kg, memiliki kecepatan awal V1
adalah 1 meter per sekon. 1 meter per sekon. Kemudian setelah beberapa saat bergerak, ke bola tersebut berpindah ke posisi ini ya, bergerak sini, ternyata kecepatannya itu berubah menjadi 3 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah impuls yang dialami benda tersebut? Berarti I-nya berapa? Nah, di situ massa sudah diketahui, V1 diketahui, V2 diketahui. Berarti untuk mencari I, maka I sama dengan M kalikan V2 min V1. Nah, yang terpenting adalah perubahan kecepatannya ya di sini. Maka M-nya kita masukkan 2 kalikan V2-nya adalah 3 min 1. Nah, berarti di sini 2 kalikan 3 kurangi 1, 2. Berarti hasilnya adalah 4 ya. 4 Newton sekon. Nah, inilah ada hubungannya. Hubungan dari momentum dan impuls. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentumnya. Hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum di sini yaitu kalau ada dua buah benda bertumbukan, ya, bertumbukan. Tumbukan itu tabrakan ya, tabrak. Berarti di sini rumusnya adalah M1 kalikan V1 ditambah M2 kalikan V2 sama dengan M1 kalikan V1 aksen ditambah M2 kalikan V2 aksen. Nah, inilah hukum kekekalan momentum. Artinya, jumlah dari momentum dari dua buah benda sebelum dan sesudah tumbukan harus sama nilainya. Nah, di sini nanti ada tumbukan. Rumusan ini akan digunakan di tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tak lenting sama sekali ya. Baik, kita langsung masuk ke rumusan pada tumbukan. Tumbukan ini kalau bahasa sederhananya adalah tabrakan atau pertemuan lah ya. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk tumbukan sempurna. Nah, tumbukan sempurna syaratnya itu yang pertama nanti syaratnya pertama adalah E harus sama dengan 1. E itu ada apa? E itu adalah konstanta restitusi ya, atau konstanta restitusi. Harus E-nya sama dengan 1. Nah, di sini rumusannya kalau misalnya nanti tumbukan sempurna ini berarti di bumi atau di dunia kita adalah partikel gas. Di sini rumusannya adalah M1 kalikan V1 ditambah M2 kalikan V2 sama dengan M1 kalikan V1 aksen ditambah M2 kalikan V2 aksen. Nah, harus menggunakan rumusan ini kalau nanti terjadi tumbukan lenting sempurna, di mana untuk E itu rumusannya adalah min. Nah, di sini hati-hati, V2 aksen min V1 aksen, V2 min V1. Jadi yang aksen itu berada di atas ya. Sedangkan yang di bawah ini merupakan kecepatan sebelum tumbukan. Oh ya, ini lupa ya. E-nya di sini harus E kecil. Nah, E kecil ya. Nah, ini adalah rumusan yang akan digunakan pada tumbukan sempurna. Berikutnya adalah kalau tumbukan sebagian. Tumbukan sebagian. Nah, pada tumbukan sebagian ini juga sama, rumusan yang dipakai adalah M1 kalikan V1 ditambah M2 kalikan V2
sama dengan M1 kalikan V1 aksen ditambah M2 kalikan V2 aksen. Nah, di sini sama rumusannya. Bedanya nanti nilai E-nya itu ya. Nilai E-nya nanti ya, nilai E-nya di situ adalah E lebih besar daripada 0 namun lebih kecil daripada 1. Nah, itu syaratnya. Untuk rumusan E sama dengan yang di atas ya, sama dengan ini. Untuk rumusan E yang digunakan nanti. Kemudian yang terakhir adalah tumbukan tak lenting sama sekali. Nah, tak lenting sama sekali ya. Sama sekali. Maksudnya tak lenting sama sekali itu adalah ketika terjadi tumbukan, maka dua benda ini akan bergerak bersama-sama. Ya, akan misal di sini ada sebuah benda terjadi tumbukan, ada dua benda terjadi tumbukan. Nah, ini akan bergeraknya bersama-sama nanti menjadi satu bendanya. Nah, itu tak lenting sama sekali. Syaratnya adalah E-nya itu harus sama dengan 0. Nah, rumusannya akan menjadi begini. Beda. M1 kalikan V1 ditambah M2 kalikan V2 sama dengan, nah di sini M1 ditambah M2 kalikan V aksen. Jadi V-nya menjadi 1. Karena kalau tak lenting sama sekali ini setelah terjadi tumbukan atau tabrakan, maka kedua benda tersebut itu akan menjadi 1. Nah, oke. Saya tulis sekarang keterangannya. Berarti di sini M1 berarti massa yang pertama ya. Berarti M1 sama M1 itu adalah massa pertama, massa benda 1. Benda 1 berarti M2-nya itu adalah massa benda 2. Kemudian V1-nya adalah kecepatan ya. Kecepatan berarti di sini kecepatan benda 1. Sedangkan V2 di sini adalah kecepatan benda 2. Kemudian di situ juga ada ada V1 aksen. V1 aksen itu berarti kecepatan benda 1. Benda 1 setelah tumbukan. Setelah tumbukan. Nah, kalau V2 aksen berarti kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Nah, untuk yang V aksen sendiri di sini, V aksen yang ini berarti dia itu adalah kecepatan setelah tumbukan untuk V aksen sendiri. Nah, baik. Kita lanjutkan sekarang ke materi yang selanjutnya di situ. Nah, di sini sudah dijelaskan ya tentang tumbukan baik yang sempurna, tak lenting sama sekali, maupun yang lenting sebagian. Nah, ada syarat yang perlu kalian pahami di sini, hati-hati karena kecepatan itu adalah besaran vektor, maka yang perlu kita diingat ya, kalau V bergerak ke kanan berarti dia positif ya. Nilainya positif. Nilainya jadi positif. Nah, diingat-ingat. Tapi kalau V-nya bergerak ke kiri, maka nilainya negatif ya. Nilainya negatif. Saya contohkan sekarang untuk tumbukan tak lenting sama sekali ya. Saya buat yang tak lenting sama sekali karena soal yang paling banyak yang tak lenting sama sekali. Nah, tak lenting sama sekali. Nah, misal begini. Di sini ada sebuah lintasan. Nah, dalam lintasan tersebut ada dua buah benda. Yang pertama adalah bola 1, yang di sini adalah bola 2. Nah, di sini. Bola 1 dengan massa M1 berarti
kita buat 2 kg, sedangkan M2-nya di sini kita buat 4 kg. Nah, bergerak ke kanan dengan kecepatan V1-nya adalah 2 meter per sekon. Sedangkan yang ini bergerak ke kiri, V2-nya bernilai 6 meter per sekon. Nah, pertanyaannya karena di sini tak lenting sama sekali, berapakah kecepatan setelah tumbukan? Berarti V aksennya berapa? Nah, jadi begini. Nah, karena tak lenting sama sekali, berarti kan rumusnya kita pakai yang ini ya. Nah, saya tulis lagi rumusannya, di mana di situ adalah M1 kalikan V1 ditambah M2 kalikan V2 sama dengan M1 plus M2 kalikan V aksen. Nah, kita masukkan sekarang M1-nya. M1-nya adalah 2, kemudian V2-nya adalah 2, ditambah M2-nya di situ adalah 4. Nah, di sini V2-nya kan bergerak ke kiri, berarti ke kiri itu nilainya negatif. Berarti nanti menjadi min 6. Nah, sedangkan yang tadi M1-nya itu, V1-nya bergerak ke kanan, jadi positif ya, positif. Nah, maka sama dengan di sini M1-nya 2 ditambah 4 kalikan V aksen. 2 kalikan 2, 4. Di sini plus kalikan min 24 ya. 24 sama dengan 6 V aksen. Jadi di sini 4 dikurangi 24 berarti min 20 sama dengan 6 kalikan V aksen. Jadi V aksennya sama dengan min 20 dibagi 6. Berarti sekitar 3,33 ya. 333 meter per sekon negatif. Nah, tanda negatif di sini ya, tanda negatif berarti hanya menjelaskan dia itu bergerak ke kiri ya. Tanda negatif hanya bergerak ke kiri. Nah, seperti itu penjelasan dari hukum kekalahan momentum ya. Lebih sering digunakan adalah teorinya tumbukan. Nah, sekarang saya kasih contoh soal di buku kalian. Di sini yang akan saya bahas adalah nomor 1 dulu. Nomor 1, kemudian nanti nomor berapa? Coba saya lihat dulu. Nomor 1, benda bermassa 1 kg bergerak dengan energi kinetik 8 Joule. Besar momentum benda berapa? Nah, oke. Yang ditanya adalah momentumnya. Oke, nomor 1 ya. Pembahasan di buku paket kalian nomor 1. Kita tulis dulu yang diketahui di situ adalah energi kinetik. Energi kinetiknya EK-nya itu di situ bernilai berapa? Bernilai 8, massanya 1 ya. Oke. 8 Joule, sedangkan massanya di situ adalah 1 kg. Yang ditanya di situ adalah berapakah nilai P-nya. Nah, P-nya berapa? Oke. Kalau dilihat dari soal, P itu kan sama dengan M kalikan V. Nah, M-nya sudah diketahui, V-nya belum, berarti kita butuh mencari V dulu. Dari mana V? Kita manfaatin nilai dari energi kinetik. Di mana energi kinetik EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, di bab sebelumnya yang sudah kita bahas di sekolah, 8 sama dengan setengah, massanya 1 V kuadrat. Pindah ruas berarti 8 kalikan 2 sama dengan V kuadrat. 8 kalikan 2, 16 sama dengan V kuadrat. Kemudian kita hilangkan kuadratnya dengan cara menjadi akar. Berarti V sama dengan akar dari 16. Berarti V-nya sama dengan 4. Nah, sudah ketemu V-nya, berarti kita lanjutkan sekarang mencari P-nya. Nah, berarti P sama dengan rumusannya adalah M kalikan V. Kita masukkan deh sekarang 1 kalikan 4. Hasilnya adalah 4 kg meter per sekon. Berarti di situ jawabannya yang B. Nah, gampang sekali. Nah, pasti karena di sini tentang gerak, kadang-kadang ada soal-soal yang perlu kita hubungkan dengan materi-materi sebelumnya. Jadi, jangan lupa materi-materi yang sudah kita bahas di sekolah. Nah,
Kemudian saya berikan lagi contoh yang nomor berapa ya di sini ya. Nomor 3 dah. Ya, nomor 3. Nomor 3 sama lagi nanti nomor 4. Nah, 2 contoh lagi, kemudian nanti kalian bisa kerjakan yang selanjutnya ya. Nomor 3. Sebuah impuls sebesar, berarti I-nya di situ sudah diketahui. Nomor 3 ya. Oke, kita bahas dah nomor 3. Nomor 3. Sebuah impuls sebesar 15 Newton sekon. Berarti I-nya sama dengan 15. I-nya sama dengan 15 Newton sekon. Nah, kemudian bekerja pada suatu massa 5 kg. Berarti M-nya di situ adalah 5 kg. Jika sebelum adanya impuls massa memiliki laju, berarti sudah ada V1 ya. Karena sebelum impuls berarti V1-nya adalah 10 meter per sekon. Kelajuan setelah ada impuls tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah di sini adalah V2. Nah, oke. Kita lihat sekarang V2-nya. Kita kembali ke rumusan yang tadi, hubungan antara momentum dan impuls, di mana I-nya itu sama dengan M kalikan V2 min V1. Kita masukkan dah sekarang. I-nya adalah 15, kemudian massanya adalah 5. Di sini ada V2 yang kita cari, kemudian V1 adalah 10. Wes, gampangannya gini sekarang. Yang 5 kita pindah dulu, berarti jadinya 15 per 5 sama dengan V2 min 10. Ya, min 10. Jadi 15 bagi 5, 3 sama dengan V2 min 10. V2 3 min pindah jadi plus. Jadi nilainya V2-nya adalah 13 meter per sekon. Nah, coba kita cek 13. Nah, B jawabannya. Gampang kan? Gampang. Ya, gampang sekali. Nah, dan nomor berapa lagi ya? Kayaknya yang nomor 4 ini nanti akan kita cari adalah ini ya, waktunya. Sama dengan nomor 3, pakai hubungan antara momentum dan impuls. Saya kira cukup ya. Nanti kalian bisa dikerjakan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung menghubungi Pak Taufik. Tetap belajar di rumah, semangat ya. Manfaatin waktu yang ada di rumah untuk belajar. Stay at home. Sampai jumpa lagi. Semoga Allah memberkahi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.